yang sangat istimewa. Apa itu istighfar? Orang dosa itu kan penyakit. Lah kalau penyakit kan ada obatnya. Penyakit ada obatnya. Dosa itu penyakitnya, obatnya istighfar. Ya, obatnya istighfar. Istighfar itu apa? Thalabul maghfirah. Istighfar beda dengan tobat. Kalau tobat itu ya kapok lombok kata orang ya. Sudah nggak akan ngulangi lagi, sudah selesai. Itu namanya tobat. Tapi kalau kita ya gitulah. Sering lupa daripada sering ingat. Keceplosan gunjing orang, keceplosan lihat yang haram, keceplosan melakukan yang haram, dikit-dikit kepleset, ya mungkin ya jalan kita nggak kepleset ya, atau jalannya terlampau licin, dikit-dikit kepleset. Tenang, Allah Ta'ala Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Tugasnya orang yang sadar banyak dosa itu cuma satu, minta maaf. Minta maaf, minta ampun. Kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam kitab Burdah itu disebutkan, siapa tahu Allah itu sudah menyiapkan rahmat untukmu sebesar dosa yang akan kamu perbuat. Artinya apa? Jangan pernah putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rahmati qaribum minal muhsinin. Kata Allah Ta'ala, rahmatku dekat dengan orang-orang yang suka berbuat baik. Nah, perbuatan baik yang kaitannya bisa mendatangkan ampunan apa? Thalabul maghfirah, minta ampun, mencari ampunan. Caranya yang paling mudah ngucap astagfirullah, Allahumma gfirli. Astagfirullah, Allahumma gfirli. Itu yang paling mudah. Ya Allah, aku minta ampun. Ya Allah, ampuni aku. Nah, sampai-sampai ulama ngajari kalau habis subuh sama habis isya suruh baca istighfar 70 kali. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, sebanyak 70 kali. Pagi sama habis sholat isya. Biar apa? Biar diampuni semua dosanya. 70 ini untuk menghapus dosa sepanjang hari, 70 menghapus dosa sepanjang malam. Karena dahulu Nabi Muhammad SAW kalau duduk itu enggak berdiri sebelum istighfar minimal 70 kali. Padahal Nabi kita Muhammad SAW enggak punya salah, tapi beliau masih istighfar SAW 70 kali. Lah kita yang banyak salah kok tidak rajin istighfar. Kalau bagus ya subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu yang paling lengkap. Tapi kalau yang lengkap nggak bisa, ya paket hemat. Astagfirullah, selesai. Apa manfaatnya? Manfaat istighfar singkat saja, kan maulidnya udah 1 jam lebih, ceramahnya cukup 5-10 menit selesai, kalau selesai. Nah, ini manfaatnya istighfar apa pemirsa? Banyak orang yang mengeluhkan hidupnya susah. Jadi kalau merasa hidupnya susah, itu salah satu obat mujarabnya adalah minta ampun sama Allah Ta'ala. Nanti susahnya akan dihilangkan sama Allah. Minta ampunnya bagaimana? Istighfar. Nabi Nuh alaihissalam cerita, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, karena waktu itu paceklik bertahun-tahun, ya, hewan-hewan tuh mati berdiri saking nggak ada air. Yang namanya tanaman nggak ada yang tumbuh, nggak ada air. Kaumnya bingung, solusinya apa? Nabi Nuh nggak ngajari strategi gali buat mata air dan lain sebagainya, tidak. Tapi dikasih solusi yang gampang. Karena ini solusi nggak capek. Ya, kalau harus gali-gali cari sumber mata air, capek atau nggak capek? Capek. Kalau harus begini begitu, capek atau nggak capek? Capek. Tapi Nabi Nuh ngasih solusi yang nggak capek. Jadi kadang kita ini dikasih solusi yang gampang, solusi yang mudah, tapi justru milih yang angel. Solusinya apa? Faqultu astaghfiru rabbakum.
kalian semua istighfar, minta ampun pada Tuhan kalian. Istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Karena sesungguhnya Allah itu paling suka memberikan ampunan, senang sekali mengampuni hambanya. Artinya apa? Kalau kita istighfarnya semakin banyak, Allah semakin senang. Nah, kalau kita sendiri minta ampun, Masya Allah, janjinya nomor 1 itu Allah akan ngampuni. Innahu kana ghaffara. Diampuni sama Allah dan dicintai sama Allah karena rajin istighfar. Istighfar ini buat Allah senang, buat Nabi senang, buat setan mangkel. Buat setan mangkel. Makanya kalau ada orang ngomong sama kamu, ngomong sama saya, ngomong sama kita, ngapain kamu istighfar tapi maksiat tetap jalan, ini bagian dari kelompok yang dipakai sama setan. Ngapain kamu rajin istighfar tapi dosa masih jalan. Kalimat seperti ini sebetulnya setan yang merekayasa agar masuk ke telinga manusia dan agar manusianya menghentikan istighfar. Sebab ketika orang istighfar, Allah ngampuni. Ya Allah memaafkan. Tidaklah lidah digerakkan untuk istighfar, melainkan Allah sudah menyiapkan ampunan. Karena nggak semua orang loh bisa istighfar. Sebab begitu istighfar langsung innahu kana ghaffara. Sungguh dia Allah kana ghaffara. Sifatnya Allah tuh senang ngasih ampunan buat orang yang berulang kali berbuat dosa. Bukan cuma ghafur, ghaffar. Kamu beribu-ribu kali melakukan kesalahan yang sama, Allah beribu-ribu dan juta kali menyiapkan ampunan untukmu. Innahu kana ghaffara. Semakin banyak istighfarnya, Allah semakin banyak ampunannya. Itu yang pertama. Yang kedua, problem yang paling besar umatnya Nabi Nuh saat itu paceklik, nggak ada air. Solusinya simple. Kalau kamu sudah diampuni sama Allah, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, maka Allah akan menyelesaikan masalahmu, langsung kamu akan dikirim hujan yang lebat. Tapi problem kita saat ini apa? Paling utama, kalau problemnya suaminya istighfar yang banyak, nanti kan suaminya diganti sama Allah Ta'ala, diganti sifatnya. Kalau sifatnya jelek dijadikan bagus, sampai akhirnya ngomong, mas, engkau kok seperti orang yang berbeda. Orangnya sama, tapi karena diistighfari terus ya diri kita astagfirullah, problemnya dari suaminya dibereskan sama Allah Ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu pengen suaminya dibereskan, istighfar yang banyak. Masalahnya bukan suaminya dibereskan arti yang jelek, ojo mikir aneh ya. Nah, dibereskan apa? Mungkin mulutnya kasar jadi lembut. Dibereskan apa? Mungkin tadinya kalau ngasih duit terlampau dihitung-hitung, jadinya nyah-nyoh. Ini kan problem juga banyak ibu-ibu nih. Suami saya itu pelit, semua dihitung, semua diteliti, ditanya buat apa. Obah gak iso, mau belanja nggak bisa. Mungkin kalau ibu-ibu istighfarnya kenceng ya, suami akan dirubah jadi lomo, nyah-nyoh. Kalau problemnya itu kerja kejungkuk terus, kerja glosor terus, kerja jatuh terus, istighfarnya kencengin, nanti Allah akan kasih rezeki yang barokah. Kalau masalahnya anaknya ruwet, naudzubillah min dzalik, istighfar kita ke Allah kencengin. Lain jadi masalah tuh kita kurang istighfar, hobinya ngistighfarin orang lain. Astagfirullah, wong kok kaya ngono. Astagfirullah, orang kok astagfirullah, kok ada orang model begitu. Nah sementara kita yang model begini juga digitukan sama orang lain. Astagfirullah, wong kok kaya ngono. Kita juga dibegitukan sama orang, kitanya nggak sadar, kitanya nggak istighfar. Makanya kalau kita lihat Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah radhiyallahu anha, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu wali wanita yang hobinya istighfar, wali wanita yang hidupnya tiap detik istighfar. Astagfirullah. Sampai dikatakan oleh para ulama, Sayyidah Rabi'ah Al-Adawiyah itu kenapa doyan istighfar? Karena setiap kali istighfar hatinya bisa nyambung pada Nabi Muhammad SAW. Setiap kali istighfar, ya dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab di Al-Quran dikatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul
lawajadullah tawwabur rahimah. Seandainya ketika mereka itu mendolimi diri mereka sendiri dengan melakukan dosa-dosa, berbuat kemaksiatan, kemudian mereka mau mendatangi kamu wahai baginda Muhammad SAW, mau mendatangi kamu wahai Rasul, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, dan engkau Rasul mintakan ampun pada Allah, tentu mereka mendapati Allah tawwabur rahimah, suka memberikan tobat dan maha penyayang. Artinya kalau ada orang itu istighfar dan hatinya hadir di hadapan Nabi Muhammad SAW, minta Rasulullah mengistighfarkan, nanti Rasul mengistighfarkan. Sayyidah Rabi'ah Adawiyah setiap istighfar itu istighdhar Nabi Muhammad SAW. Dia minta tolong kanjeng Nabi, tolong mintakan ampun sama Allah. Astagfirullah, astagfirullah. Artinya seperti itu, sehingga menikmati. Beliau yang tiap detik istighfar itu mengatakan istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfar saya ini masih butuh diistighfari. Istighfar kita masih butuh diistighfari. Istighfar kok koyo ngono maksudnya. Istighfarnya masih jelek. Apalagi kita ini sambil pegang tasbih, ya, masya Allah, nonton film, astagfirullah. Matanya jalan terus, ya. Maksiatnya jalan, istighfarnya jalan. Istighfar model begini ya butuh diistighfari lagi. Nah, seorang ulama pernah ditanya, apakah manfaat istighfar yang model seperti itu? Maka dijawab, bersyukurlah kepada Allah yang telah menggerakkan lisanmu untuk minta ampun kepadanya. Meskipun hatimu masih lalai, tubuhmu yang lain masih lalai, tapi lidahmu sudah taat. Lidahmu sudah taat. Itu pasti manfaat. Gak mungkin gak manfaat. Siapa berbuat kebaikan sekecil apapun, pasti akan melihat hasilnya. Jadi nomor satu, problemnya dibereskan sama Allah Ta'ala yang paling